Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan selalu bersama kita ada Kepala Badan BPI. Beliau adalah Bapak Ivanovich Agusta. Bertanya dengan cara raise hand, kemudian open video, kemudian sampaikan pertanyaan dengan singkat. Sudah ada yang raise hand, Bapak, kita beri kesempatan. Pertama kepada Kang Imanuddin SC. Nanti selanjutnya ada Pak Panuddin. Monggo, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kerabat di desa. DPP makin mantap, desa makin cakap. Salam sehat, Pak Ivan. Ini Pak, satu hal yang diinginkan oleh kita yang di pendamping untuk ke desa adalah terkait dengan tagging, Pak. Tagging di APBD kita punya beban yang sama, kita punya tujuan yang sama, dan kita bergerak dalam satu tim agar perwujudan daripada desa itu betul-betul sistematis, karena disampaikan tadi oleh Pak Ivan adalah sudah menglobalkan SDGs itu ke dunia gitu. Tentunya kita yang ada di bawah pun bersama-sama berjuang agar tagging capaian SDGs itu tepat sasaran, mempunyai outcome dan dampaknya terasa. Dan mohon pencerahannya dari Pak Ivan, mungkin ada hal yang perlu diberikan kepada kita TPP adalah kaitannya dengan tagging di APBD. Terima kasih Pak Ivan. Iya, sudah sangat jelas ya Bapak Ivan keterkaitan dengan tagging yang ada di APBDes, karena bagaimanapun juga nanti muara dari pembangunan berkelanjutan itu adalah hasil dari input taggingnya teman-teman. Bisa langsung dijawab atau kita buka kesempatan langsung saja ya Bapak? Ya. Ya. Terima kasih Kang Iman. Ini memang lagi lagi banyak pertanyaan mengenai hal itu. Kenapa banyak pertanyaan? Jadi pada waktu di Bangkok pada hari Selasa itu Bapak Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mencek. Kan memang tiap hari beliau mendapat laporan ya. Sampai hari Selasa itu ada 15% dari APBDes yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Monef DD. Nah, ada juga yang menanyakan kenapa ada dashboard di Kemenko PMK mengenai dana desa dan sebagainya. Jadi itu juga bagian dari kerjasama antar kementerian yang dari Bappenas misalnya itu ingin juga mengkombinasikan seluruh data dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, kemudian Kementerian Dalam Negeri, yang itu kemudian menjadi dashboard desa. Kemudian di Kementerian Koordinasi PMK itu juga melakukan hal yang sama. Intinya data di Kementerian Desa itu memang data yang bisa digunakan untuk berbagi pakai untuk level desa. Jadi tidak level BNBA itu nggak bisa di bagi pakai, karena memang yang memiliki wewenang untuk menggunakan data itu adalah pemerintah desa. Tapi kalau untuk data level desa itu memang bisa berbagi pakai. Nah, jangan lupa kenapa kita berbagi pakai untuk itu, karena dalam dunia yang sudah semakin kalau istilah di dalam satu buku kan semakin mendatar itu. Ya kalau kita nggak berbagi pakai, nanti justru pihak lain akan mencari data sendiri yang mungkin kemudian dengan keterbatasan lalu melakukan survei yang mungkin nggak sama hasilnya dengan sensus gitu. Nah, keunggulan dari Kementerian Desa yang memang dikuatkan oleh Bapak Menteri sejak beliau menjabat sebagai Menteri itu memang soal data. Jadi bukan yang lain-lain, tapi untuk menunjukkan eksistensi desa itu memang harus ada data yang bisa dilihat sampai level nasional itu. Jadi karena itu kemudian bisa berbagi pakai. Disitulah posisi kuatnya desa ya. Jadi
kalau orang ingin melihat desa ya langsung melihat datanya. Dan dalam konteks itu tidak dilupakan oleh Pak Menteri itu memang peran dari para tenaga pendamping profesional. Jadi sejak awal itu juga disampaikan ini memang harus peran yang penting dari tenaga pendamping profesional karena memang TPP atau pendamping desa inilah yang paling bisa untuk mengisikan data tersebut. Makanya sejak awal tugas pokok TPP itu kemudian dialihkan yaitu terutama melaporkan data. Tentu saja ada tugas pokok yang lain, pendampingan dan pemberdayaan sudah pastilah ada. Tapi kenapa kemudian tekanannya pada itu? Karena pada minggu-minggu pertama beliau menjadi menteri itu kesimpulan beliau itu memang ya harus begitu, data dan kemudian dari TPP. Makanya sejak awal yang dicek oleh beliau adalah kondisi PLD dan PD. PLD itu tenaga pendamping profesional di desa, kalau PD tenaga pendamping profesional di kabupaten. Jadi pembicaraan mengenai PLD dan PD itu sudah dimulai sejak minggu-minggu pertama beliau menjadi menteri, sehingga kebijakan-kebijakannya mengarah ke sana, gitu. Termasuk perintah-perintahnya mengarah ke sana. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa selama ini kan taggingnya memang di dana desa. Kemudian ya kami sampaikan sebetulnya kita punya APBDes. Kemudian beliau juga mengetahui bahwa tahun lalu pencapaian APBDes itu dalam inputting datanya itu termasuk yang tertinggi. Jangan dilupakan bahwa kenapa bisa mengumpulkan APBDes sampai 99%, itu memang ada perintah langsung dari beliau, baik kepada kami, kemudian kepada tenaga pendamping profesional, langsung dari Pak Menteri. Gitu. Dan kita mengetahui aspek strategis dari APBDes itu ya, namanya juga perencanaan kegiatan dan anggaran. Ya. Jadi makanya kalau kita bisa mengetahui lebih cepat, maka kita bisa memperkirakan apa yang akan terjadi di desa, dan kalau kira-kira ada halangan dan ada yang perlu disesuaikan, kita jadi tahu. Sebagai contoh, Pak Menteri menyampaikan di tahun 2020, ketika kita sebetulnya tahu tentang APBDes, tapi karena nggak terkumpul di awal tahun, maka kemudian kalau kita membuat kebijakan begini, pengaruhnya ke desa berapa? Kalau kita membuat kebijakan mengenai waktu itu ya, mengenai desa tanggap COVID, yang musdesus, yang perlu musdesus berapa desa? Ya karena kita tidak mengetahui, maka kita buat perkiraan bahwa lazimnya dana desa yang dipakai untuk bidang 5 tentang kebencanaan itu tidak pernah lebih dari 2% secara total gitu. Jadi artinya kalau kemudian ada perintah dari Bapak Presiden, kemudian ke Bapak Menteri dan seterusnya untuk kita fokus ke penanganan COVID-19, maka kita perkirakan ya semua desa akan harus musdesus gitu. Karena kondisi di tahun-tahun sebelumnya itu dana desa yang digunakan untuk untuk bencana seperti itu. Kemudian setelah mulai 2021 ada pendataan SDGs desa, kemudian yang sebelumnya di tahun 2018 ada pendataan IDM. Maka mau tidak mau sebetulnya mulai perlu tidak hanya soal dana desa, tapi kemudian bagaimana penanganan dari bidang pertama, yaitu tentang bidang pemerintahan desa. Mengapa jadi perlu? Karena banyak yang disampaikan oleh kepala desa maupun perangkat desa ke Pak Menteri. Ya, jadi contohnya begini. Sebetulnya pendapatan kepala desa itu berapa? Selama ini kan jawabannya normatif ya, sesuai dengan
perubahan dari PP 43 2014 yang berubah berkali-kali sampai yang 2019, maka setara dengan golongan 3A plus 20% untuk Kades, kemudian Sekdesnya 100% dan kemudian 80% seperti itu. Tapi sebetulnya realnya berapa? Nah, ketika kami menyampaikan sebelum adanya aturan itu 1,6 juta rata-rata pendapatan atau honor Kades itu, terus ditanya sekarang berapa? Ya sebetulnya dari APBD itu tahunya, tapi realnya itu berapa kita tidak tahu. Jadi waktu ditanya apakah dana desa ada untuk operasional kepala desa dan perangkat, ya kita bisa menjawab bisa dan ada, bukan bisa ya, ada begitu. Karena memang di dalam APBD yang di tagging dengan dana desa itu seperti itu. Kemudian ditanya, Bapak Mendagri bertanya kepada Bapak Menteri Desa, ada nggak itu ya, kita mengetahui total itu sebetulnya berapa itu kepala desa dan perangkat desa. Nah, disitulah mulai muncul kebutuhan untuk tagging seluruh sumber dana yang ada di desa. Karena ada pertanyaan juga, kalau dari swasta itu sering dipakai apa ya oleh desa? Itu hal-hal yang kemudian sekarang bentuknya demikian. Kemudian yang dalam hal tagging itu kemudian ada evaluasi bahwa hampir semua yang di tagging tenaga pendamping profesional itu ada selisih gitu ya. Selisih artinya ini kayaknya harusnya di tagging di sini, tapi kenapa di tagging di situ gitu. Jadi kami menyadari bahwa pelatihan mengenai tagging itu menjadi penting dan kenapa kemarin harus ada pelatihan 2 jam saja. Ada yang protes kenapa yang masuk cuma 100, nggak bisa lebih dari 100 ya. Kan ada YouTube kan, tinggal dilihat di YouTube karena materinya juga sama untuk 6 kali pelatihan. Jadi kemudian dia bertanya kenapa harus semua. Jadi kami jadi keriting dan sebagainya. Loh, kan sudah diberitahu juga caranya gitu ya, supaya lebih mempercepat. Jadi kami menduga, ya Pak Menteri lah, menduga bahwa yang paham dan patuh itu ya 15%, karena itu yang muncul di Selasa itu. Makanya kemudian wah kalau seperti itu berarti harus dicek ulang gitu. Kalau kita lihat per hari ini memang langsung sudah melonjak ke 25%, dan seperti biasa ketika itu semakin melonjak di tingkat PLD dan PD, maka di tingkat mentor itu ya harus segera mengakses, kemudian memastikan ini benar apa tidak gitu. Ada yang menanyakan, banyak yang menanyakan kok nggak bisa sih diupload gitu. Ya memang harus diisi semua baru bisa diupload. Sudah disampaikan oleh Mas Ibnu di hari pertama, memang secara teknis dibuat seperti itu, semua di tagging. Dan untuk pelatihan mau tidak mau, karena ada perintah dari Bapak Menteri seperti itu, dan itu memang yang paling logis untuk saat ini, karena itu kekayaan pengetahuan yang memang sangat besar ini, Mbak Tias, rekan-rekan sekalian. Kalau kita tahu apa yang akan dilakukan oleh 75.000 desa itu, ya apa yang tidak lebih pengetahuannya tidak lebih besar daripada itu. Kita mengetahui sampai detail apa yang akan dilakukan di desa, level kabupaten juga mengetahui apa yang akan dilakukan di desa, level provinsi sampai level nasional gitu. Jadi karena itu memang penting yang disampaikan oleh Kang Iman tadi, untuk sepakat mengisinya ya. Nah, kalau nggak sepakat juga aneh. Kemudian ada beberapa yang mengatakan kami ada kesulitan. Nah, kesulitannya apa? Kalau misalnya tidak bisa diupload, sudah pastilah itu karena belum lengkap begitu. Kemudian ini nggak bisa, ini belum apa-apa sudah tutup, ini berjam-jam.
ya sudah disampaikan oleh Mas Ibnu, memang membuka untuk upload ini adalah selama 3 jam. Kemudian ada yang menyampaikan, kok kami dari kabupaten tidak bisa mengupload lagi? Ya karena ada dari BPSDM menyampaikan kepada BPI bahwa mulai sekarang yang bisa upload biar dikembalikan ke PLD dan PD. Jadi ada jalur seperti itu. Kemudian kalau 3 jam nggak cukup gimana? Kemarin sudah disampaikan oleh Mas Ibnu, bagaimana kalau tagging itu sudah dilakukan di samping ada Excel yang diupload, ada lagi copy Excel yang di situ ditambah kolom tagging, 3 kolom tagging begitu, sehingga nanti ketika mengisikan itu menjadi lebih cepat karena tidak usah ngotak-atik lagi. Ada juga yang kemarin sudah diberi contoh ya, stunting menurut tagging dari tenaga pendamping profesional itu kan 4 triliun. Kemudian tagging yang diminta oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan itu, nah itu juga hal yang menarik yang kita pelajari bahwa kementerian dan lembaga lain juga sudah mulai melihat kode akun untuk tagging, kode akun untuk mengambil data. Jadi ketika diambil data dengan kode akun dari TNP2K, dan jangan lupa dari Setwapres itu adalah tim nasional untuk penanganan stunting. Jadi karena resmi dari Sekretariat Wakil Presiden, maka kita pasti harus melakukan tagging sesuai dengan arahan tim Pak Wapres itu. Makanya kami sampaikan di dalam DRP khusus untuk tagging stunting, karena sudah ada pihak yang serius dan melihat kode akun yang mana, maka itu kita gunakan. Dan menarik itu, ternyata kalau sudah pasti kode akunnya, itu taggingnya juga lebih pas gitu. Dan tagging terhadap stunting menggunakan kode akun yang diarahkan oleh Sekretariat Wakil Presiden itu menghasilkan 20 triliun dari dana desa untuk konvergensi stunting. Jadi itu juga hal-hal baru bahwa setelah ada tagging, kemudian kementerian dan lembaga lain mengetahui upaya dari tenaga pendamping profesional untuk tagging itu, mereka kemudian menggunakan pengetahuan itu juga. Itu saja dengan ya bayangkan saja kementerian lain mempelajari tagging. Ya kita ya sudah pasti yang namanya Kementerian Desa berikut perangkatnya sampai tenaga pendamping profesional ya harus lebih canggih, lebih piawai untuk tagging lah. Nah itu, kemudian pertanyaan-pertanyaan tagging yang lain adalah berkaitan tagging untuk SDGs desa. Nah syukurlah Ibu Novi pada tahun lalu sudah melakukan tagging itu. Saat ini memang masih dalam proses pembicaraan, artinya rapat-rapat dengan BPKP supaya di dalam Siskudes itu ada tagging SDGs desa. Nah ini akan lebih di satu sisi ya bisa lebih otomatis gitu, tapi di sisi yang lain seperti disampaikan oleh Kang Iman, itu kepiawaian tagging SDGs desa itu memang jadi penting. Nah, Bu Novi sudah menyampaikan itu dan kemudian diadopsi di dalam sid.kemendesa.go.id. Jangan lupa caranya ya harus membuka sid.kemendesa.go.id. Kemudian di dalam menu profil pilih lokasi. Kalau usul kami, coba pilih lokasi yang level provinsi. Kenapa perlu pilih lokasi pada level provinsi? Karena kemungkinan semua tagging muncul itu tinggi. Bayangkan kalau kita pilih lokasi satu desa kita yang di situ belum semua datanya itu belum 100% begitu.
mungkin juga masih ada data yang bolong. Ada WA dari desa, mereka ada yang bertanya pada kami, ini kenapa di kemiskinan kami kok kosong ya? Kemudian coba dilihat kuesionernya, yang kosong diisi di kuesioner itu adalah pendapatan. Jadi warga-warga, pendapatan warga-warga itu tidak diisi oleh enumerator gitu ya, oleh pendata gitu. Ya, jadi akhirnya di dalam hal yang berkaitan dengan pendapatan jadi kosong. Misalnya indeks Gini level desa menjadi tidak ada, kemiskinan level desa tidak ada, seperti itu. Makanya kalau kami usulkan provinsi saja. Seperti biasa kalau provinsi memang lebih lama untuk terbaca di awal ya, tapi kemudian nanti akan lebih cepat. Kalau perlu provinsi yang di Jawa dalam rangka melihat itu. Tapi kemarin kami sampaikan juga kabupaten-kabupaten yang sudah di atas 80%, bahkan yang sudah 100% itu dari Kabupaten Rotendao misalnya. Itu kalau kita klik, maka akan menghasilkan indikasi-indikasi dari edisi desa yang terbaca, itu menjadi yang maksimal. Nah dari situ kemudian bisa maksimal juga, kalau kita klik Rotendao itu bisa maksimal masuk ke akun yang mana gitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih mudah itu mestinya, Kang Iman ya, daripada tahun lalu ketika kita belum ada patokan itu dan kemudian rekan-rekan tenaga pendamping profesional menyusunnya. Jangan lupa istilah dari Newton itu, kita selalu di atas bau raksasa ya, untuk bisa melihat cakrawala lebih luas ya. Jadi itu khas yang dipakai untuk para pembelajar itu. Jadi saya masih ingat waktu itu Gus Halelado ya, itu mengusulkan itu. Kemudian kemarin ada Kang Iman juga mengusulkan tagging itu. Waktu kami ke Bali bahkan sudah dibicarakan dengan Kepala Dinas PMD. Nah hasil-hasil dari itulah yang kemudian kami kompilasi, kami kumpulkan. Kemudian di Kementerian Desa juga ada tim yang memang suka ya, hobi untuk melihat aspek pemerintahan desa, keuangan desa, termasuk aspek APBDes. Jadi kami sampaikan ke tim itu, dan kemudian hasilnya itulah yang ada di sid.kemendesa.go.id. Jadi kita pakai patokan itu, Kang Iman, kerabat desa sekalian. Cara membukanya jangan lupa tadi, milihnya juga sebaiknya milih provinsi atau kalau kabupaten, usul saya yang sudah tinggi ya. Rotendao, kemudian Wonogiri, kemudian Rembang, lalu ada Bojonegoro, kemudian Kebumen. Itu wilayah-wilayah yang sudah di atas 80%, kalau Rotendao 100%. Yang terakhir, bisa saja selama ini memang di level Asia Pasifik juga sudah disampaikan juga beberapa indikasi, beberapa sasaran dan kemudian indikator SDGs itu ada di lebih dari satu tujuan itu. Dan kita sudah bicarakan kalau seperti itu kita lihat tekanannya ya. Jadi kalau orang miskin ya, karena kemiskinan itu hal yang pokok di Indonesia penanganannya, sampai ada instruksi Presiden untuk 0% kemiskinan ekstrim 2024. Maka asal ada kebutuhan orang miskin, meskipun itu untuk kesehatan tidak masuk SDG Desa 3, tapi selalu masuk SDG Desa 1. Anak-anak orang miskin, maka masuk SDG Desa 1, bukan SDG Desa 4. Jadi khusus, yang hal-hal khusus seperti itu. Stunting, apapun isiannya, kalau itu masuk dalam mata akun stunting, maka di situ masuk ke dalam SDG Desa kedua. Jadi kalau ada sanitasi begitu, tapi itu dalam rangka stunting, maka jangan masuk yang SDG Desa 6, tapi masuk SDG Desa yang kedua.
karena dalam rangka untuk stunting. Jadi ada program-program khusus itulah yang perlu sepakat, jelas perlu kesepakatan supaya di taggingnya juga pas. Kayaknya itu Kang Iman ya, Mbak Tia. Kecuali kalau ada yang kurang nanti kita tambahkan. Tambahan ya. Jadi teman-teman kemarin memang banyak yang bertanya keterkaitan dengan materi tagging, Pak Ivan. Jadi saat ini sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak bahwa teman-teman nanti bisa langsung melihat referensi tagging yang ada di SID. Jadi sudah disampaikan tadi kita masuknya provinsi, jadi jangan lupa kode provinsinya untuk masuk ke SID profilnya provinsi.